Oke, selamat siang. Jadi mungkin ini saya udah lama gak upload konten, mungkin memang malas sih, lagi entahlah kurang niat ya, mungkin karena pikiran kok susah ya bisa saya bikin konten yang apa namanya itu viral terus bisa beken dan lain, bisa jadi influencer. Nah, kan tadi kan saya kan sudah bilang sebelum itu saya fokusnya itu tiga, mungkin tentang politik, agama ya, yaitu agama Kristen, dan yang terakhir itu finance. Nah, di sini ini mungkin saya bakal ngomong sedikit tentang agama. Cuma agama itu pertama saya disclaimer dulu biar gak ada kesalahan. Saya tidak mewakili golongan apapun atau denominasi apapun. Ini semua ini dari apa namanya itu, tafsir pribadi ataupun opini pribadi. Nah, untuk mulainya mungkin saya mulai itu dari perjanjian baru, karena perjanjian baru itu dimulai dari Injil Matius. Nah, Injil Matius itu ada Matius 1 itu tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, silsilah Yesus Kristus itu mulai dari Abraham memperanakan Yakub. Nah, terus kita ini nanti akan sampai ke pasal 1 ayat 5, yaitu Samuel memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai memperanakan Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, dari sini ini ada sesuatu yang interesting, yaitu Boas itu dia itu ternyata tuh punya cicit yaitu Daud. Jadi bisa dibilang tuh kan ya sudah ada planning Tuhan sih, di perjanjian lama kan ada tentang Rut dan Boas itu. Nah, terus nanti yang saya interesting lagi, saya lihat itu di pasal 1 ayat 16, itu Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ini seperti apa ya, seperti kayak ada kisi-kisi tanda-tanda kan, kayak di perjanjian lama itu kan ada Yakub yang punya anak 12 suku Israel, itu kan ada anaknya Yusuf juga kan, Yusuf yang ke Mesir akhirnya kembali kan. Tapi kalau dari kisi-kisi ini nanti kita ke belakangnya. Nah, di ayat 17-nya itu, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembangunan Babel, dan 14 keturunan dari pembangunan ke Babel sampai Kristus. Jadi 14. Jadi angkanya termasuk angka bagus sih, 14. Jadi totalnya 42. Nah, berikutnya itu kita ke Injil Matius 1 ayat 18, itu kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut: pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup suami istri. Jadi Maria itu kan mengandung. Nah, si Yusuf ini kan orangnya mungkin orang baik kan, supaya Maria mungkin gak diapa-apakan. Jadi si Yusuf ini kan maksudnya kan mau nikahin si Maria terus diceraikan kan, biar Maria mungkin kan kalau zaman dulu itu kan mungkin kan ada dirajam dan lain-lainnya kan, jadi sebagai apa ya, mungkin preventif. Nah, tapi sebelum itu terjadi, malaikat Tuhan tuh ada penampakan ke Yusuf untuk kasih tahu Yusuf, bilang kalau yang ini nih adalah dari Roh Kudus, dari Tuhan. Jadi akhirnya kan Yusuf dikasih pertanyaan dari malaikatnya. Akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, terus kita berikutnya itu kita ngambil ke pasal 2. Pasal 2 itu orang-orang Majus Timur. Orang-orang Majus ini kan kita tahu kan, mereka ini kan pergi akhirnya untuk ke Yesus kan, mereka tuh masuk ke Israel. Nah, mereka ini kan sebenarnya mungkin ini tujuan ini baik. Dia itu melaporkan ke otoritas, yaitu pada saat itu adalah Herodes. Tapi ternyata otoritas yang Herodes ini, ternyata yang saya ambil dari sini nih, otoritasnya ini ya bagaimana ya, dia tuh merasa mungkin tersaingi oleh Yesus dan lain-lainnya sih. Dia merasa tersaingi, akhirnya itu kan dia kan tanya ini di mana, mungkin dia ini kan mau menyingkirkan persaingan ya kan. Sebenarnya ini kan bisa dibilang kan, mungkin yang saya ambil dari sini nih, yang orang-orang Majus Timur ini mungkin kadang itu ya ada otoritas itu yang salah, yang memang punya niat yang kurang baik. Ya memang kita tuh harus hati-hati dengan orang-orang yang otoritas seperti itu. Kadang-kadang tuh ada something yang mereka tuh gak perlu tahu kadang-kadang seperti itu. Otoritas itu kan seperti ini. Herodes ini mungkin kalau menurut saya sih otoritas salah karena kenapa?
dia tuh raja atas Israel. Tapi kemungkinan besarnya dia tuh raja atas Israel tuh bukan raja-raja pilihan Tuhan, atau raja-raja yang bisa dibilang tuh raja-raja langsung ditunjuk Tuhan gitu. Soalnya kemungkinan besar mereka ini kan jajahan Romawi. Jadi mungkin ya mohon maaf, kemungkinan besar ini raja-raja boneka dari Romawi. Jadi mereka tuh lebih bukan takut Tuhan, tapi dia tuh takut orang Romawi, takut lain-lainnya. Mereka tuh mungkin orang-orang yang berambisi untuk pribadi. Nah, di sini dilihat bagaimana respon dari Herodes itu. Dia tuh merespon dengan hal yang menurut saya itu kurang baik sih. Jadi itu dia tuh mau tahu Yesus itu di mana. Nah, setelah dia tahu Yesus di mana, dia tuh berencana mau membunuh Yesus. Padahal kan kalau menurut saya, kalau otoritas yang baik, otoritas yang apa, misalnya Anda menjadi raja atau Anda menjadi pemimpin di suatu tempat, mungkin ada istilahnya ada kelihatan pemimpin baru yang kemungkinan bagus. Nah, Herodes ini ambil langkah yang ekstrim. Dia mau mengeliminasi rivalnya ataupun musuhnya. Padahal kan kalau misalnya dia itu mungkin pemimpin yang dipilih dari Tuhan tuh mungkin pikirannya harusnya berbeda. Yaitu mungkin tuh dia tuh bisa berpikiran bahwa harus, oh ini nih ada juru selamat yang lahir. Ini nih mungkin ya memang sih kemungkinan besar kalau ini misalnya kita ambil bisa dalam politik, misalnya kemungkinan besar oh mungkin dia akan jadi raja atas Israel. Ya sudah, kalau pikirannya baik dan benar dan ikut Tuhan ya mungkin ini yang Yesus ini akan jadi raja yang membebaskan Israel dari Romawi. Harusnya kan dia kan justru senang juga kan, walaupun nanti mungkin dia gak jadi raja ataupun anaknya gak jadi raja, tapi kalau misalnya Yesus jadi raja akhirnya kan secara nasional Israel mungkin bisa merdeka kan happy harusnya kan. Nah, tapi dia tetap aja dia mau menyingkirkan rivalnya, walaupun itu juru selamat kan, orang yang akan membebaskan kan, harusnya seperti itu. Ini kan merupakan menurut saya kan sifat hati yang kurang baik sih. Harusnya kan ya sudah untuk kepentingan bersama ya gak apa-apa sih, walaupun mungkin saya tidak menjabat lagi ataupun anak tidak menjabat lagi kan, seperti itu juga yang kita ambil tuh mungkin nih dari sini ini. Ya itu kalau misalnya kita diberikan jabatan atau kekuasaan ya, kalau mungkin ada orang yang oke lah, lebih bagus dari kita ataupun lebih apa dari kita, pada saat itu ada masanya ya. Memang kalau masanya memang harus masa yang berganti dan harus memang ada proses namanya regenerasi ataupun apapun itu, walaupun itu mungkin bukan ke orang yang kita kenal atau mungkin ke siapa, tapi kalau misalnya itu ke orang-orang yang disertai Tuhan ataupun apa ya, menurut saya sih kita sih sebagai kalau memang dia bagus kan, bagus kan, dia kan kerjanya bagus dan lain. Contoh penerapan di dunia nyata, misalkan Anda punya perusahaan, terus ada orang yang bagus kerjanya begini kan, kemungkinan besar kan kita kan juga ada yang nggak mau kan dia untuk jadi direktur utama. Tapi kalau menurut kita pikiran seperti itu sih, menurut saya sih kurang bagus sih. Kalau menurut saya kan walaupun dia naik jadi direktur justru malah mungkin lebih bagus sih. Tapi kan tetap aja kan, misalnya Anda sebagai owner ya tetap aja sahamnya kan tetap Anda pemiliknya kan, dan mewariskan ke anak-anak kan, tetap saja kan. Nah, walaupun si ini jadi direktur kan, perusahaan ini semuanya kan pasti bakal berjalan lebih bagus mungkin dari anak-anaknya kan, bisa lebih ekspansif dan bisa lebih bagus di mana-mana juga kan. Misalnya kan daripada perusahaan itu dikasih ke orang yang kurang tepat, walaupun dengan istilahnya kenal atau apapun kan, kalau perusahaannya turun berarti kan kemungkinan misalkan dividen lainnya kan menurun juga kan. Lebih baik ke orang yang tepat ini. Nah, orang yang tepat ini juga harus dipilih dengan baik juga sih. Yang paling penting itu tetap ada penyertaan Tuhan, karena memang kalau orang-orang itu istilahnya kalau misalnya dia tuh bisa tinggalkan Tuhan demi pekerjaan, itu harus hati-hati juga sih. Kalau misalnya cuma demi pekerjaan aja dia bisa tinggalin, nanti dia bisa aja sih nusuk dari belakang ataupun ya melakukan manuver-manuver yang kurang diinginkan. Jadi memang harus dicari yang betul-betul yang itu sih yang disertai Tuhan. Tapi kan nggak, itu kan memang agak susah juga sih. Nah, di sini nih kan di situ kan ada
ada apa istilahnya itu, ada penyingkiran ke Mesir, terus dari Mesir itu ke Bethlehem kan. Setelah Bethlehem itu mereka kembali dari Mesir lagi. Dari situ, nah di sini yang interesting ini kan, yang mungkin kita kurang istilahnya apa ya, kita kurang aware itu mungkin Yusuf dari ayah Yesus ini mungkin dimensinya sedikit. Cuma kalau kita lihat nasibnya ini termasuk apa ya, orang yang setia menurut saya sih. Soalnya kenapa saya bilang setia? Coba bayangkan, malaikat Tuhan datang terus disuruh untuk jangan khawatir untuk nikahin calon istrinya yang sudah posisi mengandung, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Terus dia akhirnya kan lari ke sana ke sini, akhirnya mungkin bersembunyi juga kan. Hidup yang seperti itu cuma untuk istilahnya itu apa tuh, mengikuti Tuhan. Dan menurut saya ini susah loh. Apalagi Yusuf ini gak sempat lihat prime-nya Yesus. Berarti maksudnya apa, prime Yesus tuh gak kelihatan, pelayanan Yesus di mana-mana tuh kan belum kelihatan. Jadi dia tuh seperti kalau saya umpamakan tuh mungkin sebagai orang yang apa, menebar bibit tapi dia tuh gak menuai aja seperti kita, seperti ya apa ya, tanam pohon sekarang mungkin hasilnya tuh 10 tahun ya. Kalau 10 tahun cepat sih, mungkin hasilnya tuh 100 tahun ke depan. Jadi kan gak kelihatan mungkin ya, seperti kalau misalnya kalau ini saya umpamakan ya, mungkin orang-orang di sini mungkin ada yang pelayanan sana sini gak kelihatan mungkin janji Kristus itu bagaimana. Mungkin aja orang yang Anda pelayanan saat ini yang mungkin Anda lihat biasa-biasa aja, atau mungkin jadi apa ya, sesuatu yang bisa kita kan mungkin kita gak sempat lihat, tapi kita harus tetap setia. Itu yang ambil dari Yusuf. Mungkin itu yang jarang-jarang yang orang-orang bahas Yusuf itu kan sebagai figur yang cuma ayah Yesus, tapi gak terlalu di detail sih. Cuma kalau mau lihat nih, dia melarikan diri, mau dibunuh, ini itu kan banyak juga. Jadi saya bilang betul-betul suatu iman sih, betul-betul iman. Saya lihat kan, coba sih kalau kita disuruh kerja pelayanan terus kita udah mungkin sekitar berapa puluh tahun nggak melihat hasil, apakah bisa tetap setia seperti itu? Bahkan Yusuf ini mungkin sampai akhirnya nih nggak melihat hasil sama sekali. Soalnya Yusuf start pelayanannya itu kemungkinan besar tuh Yusuf tuh sudah gak ada. Jadi ya memang itu mungkin ya agak bagaimana ya, agak kasihan juga sih. Cuma tetap saja itu pelayanan mungkin ada yang begitu, ada masing-masing ada bagiannya sih. Nah, ini dari pasal Matius pasal 1 dan 2 yang saya dapati mungkin seperti ini, tafsirannya mungkin seperti ini. Mungkin ini ya pendapat pribadi dan opini pribadi. Jadi mungkin kalau misalnya beda dengan yang banyak yang lainnya itu ya, ini kan ya saya istilahnya kan dapat sendiri dari pembacaan saya. Jadi mungkin itu sih. Semoga bisa memberkati teman-teman sekalian ataupun yang nonton dan baca apapun itu. Terima kasih. God bless you all. Amin.